Ini aku baru banget sampai di daerah Bogor. Aku dapat informasi terkait ada anak yang dititip perawatkan oleh kakak ipar, tetapi nasab dan datanya dipalsukan oleh yang merawat. Nah, finally, orang tua kandungnya merasa ini dibohongi dan ini nggak beres, jadi mau mengambil hak asuh anaknya kembali. Padahal sesuai kesepakatan hanya untuk titip perawat. Dikarenakan kakak iparnya ini belum memiliki anak dan pasangan suami istri ini pun sedang merintis pekerjaan gitu. Nah, akhirnya mereka ada cekcok, ada selisih paham dan meminta tolong terhadap kita untuk mediasi, guys. Untuk anaknya ini diambil kembali. Dikarenakan yang tadinya baik-baik aja, hanya ingin merawat tumbuh kembang anak bersama-sama, dan ternyata endingnya tidak seperti itu. Ya, jadi ini kita mau datengin dulu korbannya. Setelah itu aku lagi koordinasi sama Bu Lia dari Komnas Perlindungan Anak, belum ada respon. Nanti insya Allah kita akan selesaikan untuk bertemu dengan si yang merawat, guys, ya. Biar jelas ceritanya gimana, kronologinya seperti apa. Tapi ini harus kita tuntaskan, karena ketika kalian merawat dan kalian mau mengadopsi anak ini harus ada kesepakatan dari orang tua kandung, itu pertama. Yang kedua, harus ada pengadilan, guys, lewat pengadilan. Jadi pengajuan bahwa anak ini diadopsi sama kalian, itu pun banyak prosesnya. Mulai dari dinas sosial harus survei, harus tahu pekerjaannya apa, terus tempat tinggalnya apa, terus finansial per bulan berapa, itu SOP-nya sangat panjang. Jadi merawat anak bukan semata-mata kita ambil, kita langsung ubah datanya, itu nggak boleh. Itu namanya pemalsuan data. Dan menghilangkan nasab, itu nggak boleh ya, guys, ada pidananya. Jadi menjadi edukasi juga untuk kita semua untuk tidak melakukan hal tersebut apabila kita mau merawat anak, guys, ya. Ketika niat baik, niatlah baik sampai endingnya ya, guys. Jangan sampai awalnya niat baik itu ujung-ujungnya kayak gini, itu nggak baik. Jadi makanya ini kita mau tuntasin sekarang. Jadi doain ya, semoga kita diberikan kemudahan dalam case ini. Nah, untuk kalian bantu juga di-share sebanyak-banyaknya supaya ini menjadi edukasi untuk kita bersama. Dan ketika ada orang yang ingin merawat, ada niat baik untuk mengadopsi anak, tetap harus ada resikonya yang diambil dan juga harus ada SOP yang dipenuhi, guys. Itu aja sih. Oke, untuk kalian penasaran, ikutin terus, guys. Oke, nah ini saya kan baru datang nih, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya, 26 Agustus 2024. Aku dapat informasi mengenai laporan Mbak, kenapa? Ada masalah apa? Tadinya awalnya emang salah kita berdua meninggalkan anak kan, karena faktor ekonomi waktu itu kita harus kerja kan keduanya. Akhirnya dititip di kakak ipar. Enggak, awal mulanya Mbak melahirkan. Iya, terus tinggalnya di mana? Sempat tinggal di rumah mertua di Cialet di rumah suami. Terus sampai usia 8 bulan pernah ngontrak gitu lepas dari mertua ya. Udah gitu akhirnya karena ekonomi harus maksain kerja gitu di daerah Depok. Kebetulan sama suami kan. Kerja apa itu? Kalau saya restoran, kalau dia di bagian gudang. Terus habis itu? Nah udah gitu awalnya sih nggak ada masalah ya teh, pas
bikin perjanjian ini kan. Enggak, maksudku setelah itu Mbak menitipkan atau gimana? Mbak kerja anaknya gimana? Emang salah kita di awal kan, nggak sempat bilang menitipkan awalnya. Tapi pas ada konfirmasi dari keluarga, ada waktu 1 bulan ya kurang lebih. Akhirnya kita kumpul di rumah kakak ipar saya untuk membicarakan ini kan. Mbak awalnya titipin doang? Iya, nitip, hanya sekedar nitip gitu. Ternyata dianya yang mau atau Mbak yang nyodorin? Kita yang nitipin. Oke. Terus? Udah gitu, selang sebulan kita kumpulkan semua, ada orang tua dari suami, orang tua saya sama saksinya Pak RT, sama ibu kakak saya di sana, semuanya kumpul. Terus dibikin surat perjanjian ini karena saya sebulan gak ada kabar waktu itu pas semenjak saya kerja, lost komunikasi kan sama kakak ipar. Akhirnya waktu itu sempat kan kita ngomongnya mau dititip rawatkan aja, nggak apa-apa harus bayar pengasuh kayak gitu. Terus kalau titip rawat kakak ipar saya nggak mau waktu itu posisinya. Akhirnya nggak apa-apa diambil katanya anaknya daripada dititip rawat, tapi harus ada uang untuk selama biaya anak 1 bulan itu. Di situ posisinya kan kita juga baru kerja, belum ada uang juga. Akhirnya terpaksa ada surat perjanjian ini. Udah gitu kan kita niatnya ya udah sama kakak ipar ini, sama kakak sendiri kan, sama keluarga gitu, nggak ada pikiran yang jelek atau niat aneh-aneh gitu. Terus kan ketambah kakak ipar juga belum punya anak ya. Jadi, berapa lama? Dia udah nikah kurang lebih 5 tahun ya. Terus kita mikirnya udahlah nggak apa-apa, siapa tahu sambil mancing gitu kan. Nah udah gitu berjalannya waktu, pertamanya awal-awal komunikasi baik-baik aja, kayak video call boleh. Terus kan di surat perjanjiannya juga video call boleh, terus dikirim video, main boleh diajak, tapi dalam batasan waktu tuh 1 hari kata kakak ipar saya gitu. Kok nggak boleh kayak gitu sebenarnya? Iya. Itu udah melanggar hak seorang ibu. Iya kan kakak ipar saya yang bikin perjanjian ini, dia bikin sendiri ya, saya datang ke sana, dia tinggal tanda tangan aja. Udah gitu sempat waktu itu emang bilangnya mau bawa nginep di sini, ternyata kan dibawa nginep ke kosan sama suami nih, sama anak yang pertama. Di situ dijemput lah sama kakak yang laki-laki tuh ke kosan, katanya izin yang nginep di sini, tapi ternyata dibawa ke sana, padahal itu belum 1 hari teh waktunya. Baru hitungan jam. Baru hitungan jam. Diambil lagi jam 2 malam ya. Jam 2 malam itu anak lagi nyusu, sampai dibawa pulang sama kakak. Itu juga karena dipaksa, katanya diancam mau dilaporin ke polisi ya kita kalau itu anak nggak dibalikin, padahal kan ini 24 jam. Bukan masalah itu, kamu orang tuanya, kamu punya hak penuh. Nggak bisa kayak gitu. Diculik anak itu. Diculik gak bisa lah, yang nyulik dia dong harusnya. Gitu. Walaupun ada kayak gini, ini nggak sah. Ini harus lewat pengadilan. Iya, pas udah dari kejadian itu, jadi saya kurang dipercaya buat bawa anak lagi kan. Dari situ posisinya. Terus katanya kalau misalkan si anak dibawa sama kita tuh sering sakit pulangnya. Terus mau dibawa sama kita atau sama neneknya yang di sana atau di sini kan, jadi nggak bisa dibawa lagi teh karena alasan sakit gitu. Surat keterangan lahirnya mana? Surat keterangan lahir buku pinknya dikasihin ke dia kan, karena waktu itu mau posyandu. Ada di kakak ipar semua. Surat lahirnya di mana? Lahirnya puskesmas. Minta lagi besok. Oke, baik. Gitu bisa nggak kira-kira? Bisa. Diusahain teh. Bisa. Ya. Jadi sebelum kita datang ke sana, nanti kan aku telepon pengacara, kalau nggak Komnas ya, Komnas Perlindungan Anak. Kita harus ada pendampingan, tapi yang jelas ini nggak sah, nggak bisa kayak gini adopsi anak. Iya. Nah, terus katanya pemalsuan data, gimana ceritanya? Nah, kan yang masalah pemalsuan data itu kita baru ngehnya di saat anak kita sakit teh. Waktu awal-awal kita nggak tahu namanya diganti pun kita nggak tahu. Awalnya kan bilangnya namanya mau diganti ya, depannya aja dihilangin. Jadi
katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi jangan diganti lagi ya. Iya, ternyata tanpa konfirmasi sama kita lagi, nama itu anak diganti. Terus kartu keluarga semuanya BPJS atas nama kakak ipar saya sama kakak saya teh. Di kartu keluarganya entah itu bisa bikin dari mana keterangannya, saya kurang tahu. Cuma waktu itu dia sempat ngomong akte kalau nggak salah waktu itu. Ini Pak RT mengetahui, ini Pak RT-nya ikut terlibat dong, nggak boleh. Iya. Jadi saksi nggak boleh loh kayak gini. Kayak gini bikin surat perjanjian seolah-olah ini sah gitu ya, nggak bisa. Terus Mbak mau ngambil anak Mbak, itu hak Mbak. Mau pinjam 1 minggu, 2 minggu, atau berapa lama itu hak Mbak, itu nggak bisa dibatasi. Ya namanya ibu. Gitu. Nah terus data dipalsukan. Mbak tahu, jadi ibu bapaknya diganti nama mereka. Iya. Itu total semua digantikan nama mereka. Waktu pas anak saya dirawat juga bingung kan di rumah sakit. Katanya ini yang ngurus siapa? Ini ibu dua-duanya, kata kakak ipar saya gitu. Dua-duanya ibunya, cuma ini ibu kandungnya tetap saya, tapi nama di situnya nama kakak ipar saya bukan nama saya. Jadi BPJS semua waktu kemarin dia dirawat itu udah alamat sana semua. Berarti nasabnya dihilangin dong? Kan nggak boleh di Islam nasab dihilangin. Itu termasuk pidana loh. Nggak boleh loh kayak gitu. Ya, nah terus Mbak maunya sekarang gimana? Ya kalau misalkan saya pengennya berharap besar bisa ambil lagi hak asuh saya teh. Soalnya kan yang namanya seorang ibu ya dijauhin sama anak, gimana sih teh kalau dari awal-awal sesuai sama yang mereka bilang sih nggak apa-apa, saya masih bisa ketemu komunikasi gitu. Nah, kan kalau sekarang nggak bisa. Waktu awal dari video call udah dilarang katanya karena anaknya ngejar-ngejar handphone, kata kakak ipar saya gitu. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya cuma dikirim video dari jauh kan. Terus pas dikirim video, sewaktu-waktu tuh saya minta video nggak dikirim sampai malamnya. Jadi sering dialihin kalau lagi minta video gitu. Gimana jadi perasaan Mbak dipisahin sama anak? Ya sedih tuh teh, kalau misalkan dibilang mah ya suami saya deh yang tahu ya. Saya di Depok udah kayak orang linglung teh. Kayak setiap ke Alfa gitu biasa beli susu buat anak, terus kayak lihat pampers anak gitu, sakit teh ngeliatnya. Apalagi waktu pas anak saya dioperasi itu total saya sama suami saya nggak pulang-pulang, nungguin di sana. Kalau kakak ipar saya sama kakak saya kan masih bolak-balik ya, dari pagi sampai malam paling, sampai anak saya nangis jerit-jerit nggak mau ditinggal sama kakak ipar saya. Saya nangis-nangis, anak saya sampai nangis sama dokternya sampai dibilang kenapa bu, katanya gitu. Nggak apa-apa, mungkin kerasa abis operasi apa gimana gitu. Soalnya teh anak saya selama dia asuh sama saya dari bayi sampai 8 bulan ya nggak pernah sakit lebih dari panas teh. Dengernya kalau misalkan di kakak ipar saya sampai diurut, seringnya diurut sampai nangis kejer-kejer gitu. Terus katanya operasi apa infeksi apa sih? Apa sih bakteri gitu teh dalamnya teh. Kan waktu malam takbiran tuh posisinya saya teh ke rumah kakak ipar saya niat silaturahmi kan, ngasih baju buat anak kayak gitu niatnya. Terus kakak ipar saya ngomong ada benjolan di bawah perutnya, coba lihat kataku gitu. Pas dilihat, ih jangan didiemin kataku gitu, kenapa nggak bilang, kan kalau bilang bisa dibawa ke rumah sakit kataku gitu. Ya udah nanti aja nunggu beres lebaran mau dibawa ke puskesmas katanya gitu. Ya udah jangan kak, ayo kita bawa ke rumah sakit kataku, takutnya kenapa-napa kataku gitu. Gak punya uang kata kakak ipar aku kan gitu. Ya udah nggak apa-apa kak, pakai uang yang ada dulu aja, yuk kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke klinik terdekat kan. Dibawa ke klinik terdekat, kata klinik terdekat tuh apa sih ini bu harus ke dokter spesialis anak ya, jangan didiemin takutnya makin membesar. Soalnya ini nggak ketahuan sakitnya apa. Akhirnya nyoba ke spesialis anak pada tutup kan daerah sini karena mau lebaran. Dibawa ke beberapa rumah sakit, ternyata dioper lagi, sempat ditangani di ada tuh rumah sakit Hermina yang daerah ya. Awalnya kan nggak bilang pakai BPJS tuh. Ya udah ditanganin, katanya iya nanti coba konfirmasi dokternya dulu ya bu, ini harus segera ditangani. Pas udah ditangani bayar umum tuh, pas bilang
Dok mau tanya ini boleh dialihin ke BPJS nggak ya? Oh maaf Bu, bentar ya dikonfirmasi dulu, kayaknya dokternya lagi cuti. Akhirnya dari Hermina dilarikan ke RSUD, dari RSUD langsung ditangani. Iya. Oke, nah terus Mbak udah bicara baik-baik lagi belum ke sana? Udah. Malah berantem katanya. Jadi kalau berantem sih enggak, kemarin kan suami saya yang ngobrol banyak ya, saya kan baru ketemu lagi sama anak saya tuh. Jadi saya fokus ngasuh anak saya dan suami saya coba cari jalan tengahnya. Gimana Mas katanya? Jadi dia intinya pengen ganti rugi. udahlah sekarang ambil aja, tapi harus ada nominal 35 juta. Bulan ini juga kata dia itu. Oh, ada omongan kayak gitu. Iya. Ada bukti chatnya? Kalau bukti chat sih ada di rumah. Ada yang pernah dikirim ya Teh di chat. Itu nanti print semua ya. Itu untuk bukti soalnya kalau kayak gitu-gitu. Nah, dia minta uang chat tuh ada berapa? Nominalnya 35 juta katanya. Itu tuh kan ditanya 35 juta tuh itu uang apa aja kan, sedangkan pengasuhan baru 7 bulan. Udah gitu kata dia pengasuh tanpa libur 1 bulan 3 juta dikalikan 7 bulan. Emang dia punya pengasuh? Enggak, dia ngasuh sendiri sama ibunya berdua. Oh, terus? Udah gitu sama kebutuhan kayak buat susu ini itu 10 juta, nggak usah banyak-banyak katanya gitu. Jadi dinominalin sekitar segituan Teh. 30 juta? Iya. Emang susu 10 juta dapat berapa dus itu? Nggak tahu, makanya saya yang ngurus selama 8 bulan aja dari lahiran, kayaknya belum nyampe Iya, segitu. 1 bulan misalnya 1 anak, saya aja ada 6 anak. 6 anak nggak nyampe 17-10 juta untuk susu. Ya tergantung susunya apa ya gitu. Tapi yang dikonsumsi susunya apa? SGM? Nah, enggak lah, itu SGM nggak nyampe segitu. Iya. Taruhlah 1 bulan 3 dus. Ya 3 dus kali 7 aja udah berapa? Iya, kata dia sama kebutuhan yang lain-lainnya, kata kakak ipar saya sempat ngomong kayak gitu Teh. Nggak masuk akal. Nanti kalau emang dia masih bersikupu seperti itu, berarti itu pemerasan dong. Iya. Itu jatuhnya ke pemerasan. Yang pertama pemalsuan data, yang kedua ini ujung-ujungnya pemerasan gitu. Kira Mbak udah punya pegangan bukti-buktinya, berarti belum ya? Belum ada Udah pegangan ada screenshotan doang sih, cuma belum kita di print Iya. gitu. Terus SKL-nya juga nggak ada ya? Iya. Jadi kenapa kita harus ada itu? Karena kan saya ini kan mau berdasarkan bukti yang ada. Jangan sampai cuma karena ini saya nggak lihat SKL-nya, saya nggak ini, nanti kita salah. Iya Teh. Ini kita nggak kuat gitu, karena saya kan bertanggung jawab sebagai ketua yayasan. Ketika saya bertindak, ternyata saya salah, saya yang kena gitu. Jadi saya minta tolong aja dipersiapkan. Kalau sudah siap 1-2 hari info saya datang ke sini lagi. Saya prioritaskan untuk anak gitu ya. Nanti kita bawa pengacara atau bawa Komnas Perlindungan Anak untuk menyelesaikan ini. Kita harus ada pendampingan nih. Karena kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, ya otomatis kita harus jalur laporan ke kepolisian gitu. Ya mau nggak mau gimana sekarang kalau nggak nemu jalan keluar. Iya. Sebenarnya gini Teh, kan yang kakak saya tuh yang laki-laki ya. Kalau dari pihak kakak laki-laki dia selalu ngomong, ya udahlah kasih aja anaknya kan sama adik ini, kenapa gitu kan. Yang kakaknya siapa? Kakak aku yang laki-laki. Oh, kamu kakak kandungnya yang laki-laki. Iya. Oh. Udah gitu kalau dari kakak sendiri kan pengennya ya udahlah kasih aja kan sama keluarga ini, bilangnya gitu. Terus? Cuma kalau dari pihak istri sama keluarga istrinya kan beda Teh. Pengen tetap dengan nominal segitu. Terus kemarin juga ibunya sempat ngomong, ya udahlah daripada pusing ambil aja, capek disepelein terus, kata ibunya gitu. Padahal kita sama sekali nggak ada nyepelein. Iya, nyepelein. Ada nomornya nggak Mbak? Aku minta dong nomor yang ngasuhnya. Yang ngasuh? Nomor yang ngasuh. Yang orang tua asuhnya? Soalnya saya mau komunikasi sama kakak saya, semuanya nomor keluarga diblokir Teh. Oh, udah diblokir. Udah nggak ada ini ya? Kok jadi kayak gitu ya hubungan keluarga ya? Jadi respon kakak iparnya juga emang kurang baik. Emang sebenarnya waktu itu pernah saya tuh kesel, terus saya ngechat di IG gitu Teh. Posisi itu saya mau bawa anak saya main, terus kan lagi nginep di rumah tiba-tiba mau dijemput. Ya otomatis dari Depok ke Bogor ngebelain mau ketemu sama anak gitu Teh. Tiba-tiba digituin kan ada rasa kesel.